ya. Dan langsung saja kita sambut Bang Tigo. Ini dia pembawa masalah ya. Selanjutnya Femila Sinukoban sebagai Maria. Kita sambut Hamka Hamzah. Berikutnya Rita Ratumona. Iya. Mamanya Rita Rata yang di agak lain. Kita segera menuju ke tokoh-tokoh utama di film Mamanya si Wasiat Warisan. Sebagai Ramona, please welcome Astrid Tian. Alright, ini kakak kedua kita menuju ke kakak pertama. Please welcome Sarah Sehan. Yes. And the last but not least, please welcome Derby Romero. iya Nanggulan. Kalau di yang menjadi cadam. kalau di Kulon Progo Nanggulan. Dia menjadi cadam. Iya. Oke, sudah ada di depan semuanya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah. Terima kasih banyak sudah bergabung semua di sini dan kita mulai tanya satu persatu karena sudah duduk di kursi panas. Nah, dimulai dari Bapak Wahyu terlebih dahulu sebagai perwakilan dari BPODT. Nah, ini kan mendukung film Wasiat Warisan, ya kan? Seperti apa dukungan yang diberikan dan juga harapan kedepannya di film ini? Silakan Bapak. Terima kasih. Salam hormat dari Pak Dirut kami, Pak Jimmy Panjaitan, masih on the way ke sini, baru landing dari Dubai, khusus untuk film ini. Jadi dipercepat kunjungan beliau ke Dubai, menyaksikan nanti nonton nobar jam 7 ya. Jadi tadi pertanyaan dari Mbak terkait peran BPODT, kami mendampingi tim Pictures dan tim mulai dari pra-shooting, kemudian juga on shooting, sampai nanti post shooting pun juga. Nanti ada promosi juga di Medan dari tanggal 27 sampai tanggal 2 kalau nggak salah ya, Bang Agus ya. Nah, kita mendampingi, ada beberapa kegiatan, beberapa aktivitas di Medan kita mendampingi. Kemudian tentunya sebagai film yang ketiga, kerjasama dengan Pim Pictures ini, kita ingin mengangkat Danau Toba sebagai destinasi pariwisata prioritas di Indonesia untuk diangkat lebih terkenal lagi, baik di nasional maupun mungkin internasional nanti ya. Amin. Kemudian tentunya melalui film ini Danau Toba akan dapat exposure audiovisual tentunya dan menjadi promosi secara tidak langsung, iklan secara tidak langsung. Karena akan diputar bisa berkali-kali melalui film, kemudian bisa di di share, bisa ditautkan juga di media sosial. Nah, ini akan menjadi exposure yang bagus untuk Danau Toba. Dan juga film ini tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tapi juga ada budaya di sini yang tentunya akan nanti ataupun sudah disaksikan oleh rekan-rekan sekalian tadi di film. Ada logat Batak, kemudian mungkin ada kuliner juga. Jadi tidak hanya secara sightseeing di pembangunan alam, tapi juga secara imersif dari budayanya, dari logatnya. Danau Toba kami harapkan melalui film ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Wahyu. Kita doakan semoga Danau Toba semakin banyak dikunjungi wisatawan, bukan hanya dalam negeri maupun mancanegara. Alright, berikutnya kami menuju ke produser eksekutif Bapak Simonta Siagian. Nah, ini boleh diceritakan Pak,
Apa yang menjadi alasan tertarik yang kemudian terlibat menjadi produser di film ini? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah nonton lebih dahulu karena saya belum nonton. Jadi Agus ini kalau ngajak film saya tuh selalu, kita mau gedein nih film nih, butuh duit nih, gimana? Baru. Akhirnya baru, ya udah deh. Gitu. Ya. Tapi terlepas mengenai itu adalah Agus ini kan suka sekali dengan kalau lihat film-filmnya track recordnya yang berhubungan dengan Sumatera Utara ya. Mungkin jangan-jangan ini adalah kampanye terselubung beliau menjadi gubernur, kita nggak tahu ya. Ya kan? Karena saya pernah bilang waktu pertama kali kita film Pariban ya lah ya. Kita pertama kali film Pariban itu di Danau Toba, bupatinya Marga Sitorus, wakilnya Siagian. Siagian wakilnya Sitorus. Kita bilang nanti kita gantiin Sitorus Siagian atau Siagian Sitorus, saya bilang. Nah sejak dari film Pariban itu kita banyak film-film yang memang shootnya adalah Sumatera Utara. Orang Batak ini yang muda-muda Gen Z itu bahkan jangan-jangan nggak tahu Danau Toba itu seperti apa. Kita pengen dengan ngelihat film ini, Danau Toba bagus ya, dan itu sudah dirasakan pertama kali waktu film Pariban. Banyak banget komen yang kok jadi pengen pulang kampung ya, ternyata Danau Toba seindah ini gitu. Ini bicara mengenai wilayah yang memang saya juga cintai, dan saya pengen ini juga dilihat oleh bukan hanya orang Batak tapi seluruh orang Indonesia. Danau Toba tuh seindah itu loh. Dan semua harus ke sana. Dan di sini ada mengenai warisan yang harus dilihat sama semua orang, ulas tadi yang dibilang dan lain-lain. Jadi semua saya pengen Gen Z itu jangan pernah lupa budaya lah. Apapun itu Gen Z jangan lupa budaya, dan berharap ini film bisa diterima bukan hanya orang Batak tapi semua suku juga. Jadi bisa diterima dengan luas. Ya, kalau tadi berapa? Kata itu ya 10 juta katanya kan. Amin. Ya, telan ludah dulu lah, tapi oke lah. Ya, kurang lebih seperti itu, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Simonta. Nah, langsung saja nih kita konfirmasi ke Pak Agus, benarkah ini kampanye terselubung? Enggak ya, bercanda ya. Oke, Pak Agus ini kan selalu menghadirkan film-film yang selalu menghadirkan nilai-nilai culture, budaya, dan ini selalu dekat dan dengan Sumatera, dengan Batak gitu. Nah, apa sebenarnya ide awal, kemudian cerita dan juga value apa sih yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak Agus? Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sore. Mudah-mudahan suka ya dan nonton ya. Tadi menjawab pertanyaannya, sebenarnya karena sesimpel ini ya. Saya orang Batak, saya lahir di Jakarta, besar di Bandung. Dan saya nggak pernah jarang pulang kampung. Tapi begitu saya buat film Pariban, lihat Danau Toba itu saya jatuh cinta. Nah, ternyata rezekinya itu berjalan bersama teman saya, Simon Tatuan. Banyak yang mengajak kerjasama untuk bikin film di beberapa tempat destinasi pariwisata di Danau Toba yang harus orang-orang, teman-teman di luar sana tahu gitu. Nah, kebetulan yang terakhir kita dibantu sama Pak Dito dari BPODT dan Pak Jimmy. Sebenarnya ini film yang harusnya tayang setelah film Antara Mama Cinta dan Surga tadi yang dilihat. Tadi lihat ada teasernya ya. Sebenarnya film itu duluan harusnya, tapi karena itu diminta Derby duluan ya aku kasih duluan lah. Karena saya Agus. Gitu. Terlebih dari itu sebenarnya karena saya cinta juga, saya orang Batak, walaupun saya bukan lahir di sana, tapi darah saya Batak. Saya pengen menjelaskan dengan proses-proses yang saya miliki, kemampuan yang saya miliki untuk memberitahu bahwa budaya Batak tuh seperti ini. Kan katanya kan yang asli harus ada Batak. Badak. Aduh, terselubung ini kayaknya sponsor terselubung. Tadi ngomong itu ya, udah ngomong. Terlebih dari itu sih Mbak, itu aja. Okay. Kita kasih tepuk tangan untuk manusia setengah dewa yang satu ini, tapi dimensinya begitu ya. Oke, Pak Agus terima kasih. Berikutnya saya mau ke Mama sama Bapak ini. Gimana ini? Kayaknya tadi sudah di surga, kok masih ada di sini? Nggak boleh. Lewat dong kalau ke surga. Gimana kabarnya ini Mama Bapak? Baik. Baik. Iya. Mama Baik sama banget. Bapak. Mama sama Bapak. Belum jawab. Baik, Jawab Bapak. dulu. Baik nggak Pak?
Baik, Ibu. Ditanya sama Baik. istri, alhamdulillah. Baik puji banget. Tuhan. Oh, baik banget. Oke, Mama, Bapak, gimana sih cara membangun chemistry dan juga membangun karakter sebagai pasangan suami istri di film? Boleh ceritakan? Ladies first, silakan Mama. Ya, sebenarnya nggak terlalu sulit karena paham kan seorang aktor ya. Jadi dari proses kami dipertemukan oleh Pak Agus sebagai sutradara di studio film, lalu kami melakukan semacam diskusi-diskusi kecil untuk membahas skrip yang sudah kami terima. Dan ini juga film Batak keempat sih buat saya. Dan saya bersyukur dipasangkan oleh Pak Agus dengan Pak Hamka yang tidak menyulitkan untuk membangun chemistry, membangun hubungan suami istri yang kompak di film ini untuk mengayomi 3 anak yang agak kurang ajar sih. Oh, ini yang paling baik ya. Jadi nggak ada persoalan untuk membangun chemistry itu karena kami dua-duanya ya berasal juga dari suku sana. Saya cuma numpang lahir di Medan. Saya mempelajari lagi budaya Batak dari teman-teman yang cukup ahli, terutama dari Pak Agus. Oke, tapi waktu di Ranjang mau main katanya nggak dikasih tadi. Ya, kadang-kadang di set gitu terjadi improvisasi yang Pak Agus membenarkan sebagai sutradara. Oh, jadi improvisasi. Kami ACT itu membangun juga menambah chemistry kami sebagai suami istri. Oke. Salahin Pak Agus nanti kalau ada. Nah, ini katanya Bapak disuruh spill. Gimana? Mainkan dulu lah sekali barang itu. Tidak cocok dengan mukanya. Mukanya Alif kayak orang baik ya. Padahal baik banget ya. Nah, baik banget. Gimana Bapak membangun chemistry dengan Mama? Saya berpikir begini, ini salah satu film terbaik saya ya. Sangat spektakuler menurut saya karena ini berbicara tentang keluarga. Makanya tadi ketika ada sahabat saya bilang ini penonton 10 juta langsung saya minta karena memang di sini ada juga pesan moral pembelajaran, bukan semata-mata hiburan gitu ya. Dan didirect seorang sutradara yang sangat detail menurut saya, sehingga budaya Bataknya, kultur itu tidak berimprovisasi tapi real, tetapi dibungkus dengan komedi yang luar biasa oleh pemain-pemain lain. Tapi menurut saya ini film luar biasa, harus ditonton masyarakat Indonesia, bukan hanya orang Batak gitu. Jangan lupa tonton 4 Desember 2025. Yeay. Tepuk tangan untuk Bapak dan Mama. Terima kasih untuk chemistry yang luar biasa. Ya, berikutnya pertanyaan untuk Bang Tigor, Ibu Darti Manulan dan juga Bang Dorma Manik. Nah, ini pertanyaan untuk manusia Mokondo. Siapa ini? Siapa? Siapa ya? Siapa Saya. yang bilang? Berdua nih sama Malik. Nggak ikutan saya. Bang Tigor dulu, Bang Tigor. Ya. Apa mungkin kata-kata yang ingin disampaikan untuk merepresentasikan film ini? Monitor kedua. Ya. Ini saya rasa film bukan spektakuler lagi, meledak. Ini pecah kemana-mana nih film ini. Pokoknya rugi kalau nggak nonton. Ajak nenek, saudara, selingkuhan semua ajak nonton. Tidak boleh, tidak Nggak boleh. boleh. Ya, kalau ngumpet-ngumpet boleh lah. Abang ya Bang? Saya ini di sini bingung juga. Saya masuk di PIM ini udah 3 kali saya film Batak. Sama Pak Agus memang luar biasa Pak Agus ini. Sama brother satu ini juga. Dan saya ketemu Astrid, jadi istri saya. Biasanya istri saya itu rada on. Itu orang dari Jawa, ya. Karakternya seperti itu. Tapi ini keras hari ini saya dapat di warisan ini. Luar biasa. Dan memang biang keroknya kayaknya saya di sini ya. Iya.
yang tukang ngabisin duit, main judi, mabok, sampai ketemu kalian ini semua di Lapo Tua. Ya kan sebenarnya saya ini orang Batak, tapi Batak campuran Rusia. Mak guru bapak rahasia. Tigor itu kalau di Batak kan orangnya lurus, nggak ngapa-ngapain. Lo benar, sampai sekarang Tigor tuh orangnya lurus. Lihat di HP saya, nggak ada orang mau chatting apa-apa. Saya kasih bini saya, tetap aja kosong. Karena memang Tigor tuh lurus. Gak ada masalah dia, tapi ada masalah sama istri saya ini. Si Astrid ceritanya begitu. Pokoknya buat kalian semua nonton deh. Penasaran kan? Nah, udah sampai sini aja ya. Kedepannya nanti ada sequel yang keduanya. Terima kasih ya buat kalian semua selamat menonton. Semoga kalian terhibur dengan film ini. Amin. Bang Tigor yakin HP-nya kosong, HP-nya 2 kan? Enggak. Oh. Itu dulu, sekarang 4. Ya. Oke, berikutnya Bang Dorman. Udah disampaikan semua Bang Tigor. Ya, saya mau cabut terima kasih dulu lah untuk Pak Agus, Film Pixel, Pak Simon. Karena saya basicnya penyanyi, musisi, biasanya mengenalkan budaya itu dari lagu, tapi kali ini diberi kesempatan lewat film. Jadi hal baru yang sangat menantang lah, apalagi mainnya dengan aktor-aktor yang jago-jago ini, jadi kita ikutan jago. Jangan lupa nonton tanggal 4 ya. Makasih. Thank you. Kasih tepuk tangan dulu Bang Dorman. Oh ya, saya juga buat satu lagu di film ini judulnya Mama Papa, yang buat kalian pasti kangen sama orang tua Mama Papa. Oh. Tapi Dorman ini lagunya udah masuk ke Brad Pitt semua lagunya dia ini. Oke, thank you. Berikutnya mau ke Ibu Darti Manulang. Aduh, takut ditagih utang. Saya mah kalau lihat beliau ini. Gimana? Semuanya. Terima kasih untuk Pak Agus karena saya udah 2 kali untuk memainkan peran dan ikut main di judul. Yang pertama yang Mama itu agak banyak memang perannya. Nah di sini memang agak dikit, cuman perusuh. Ya biasalah ya, penagih utang. Nggak ada lintahnya, daratnya doang. Sabar Ma, kawan itu. Cek nomor teleponnya ya. Iya. Di saat di sana juga kita kebersamaannya juga enak sama pemain-pemain, kekeluargaan, kita makan bersama-sama, kita makan durian sama-sama. Pokoknya kita syuting tuh penuh dengan keriangan, nggak ada beban. Jadi kalau kita libur 2 hari atau 3 hari itu sayang untuk pulang ke Jakarta. Jadi kita pasti diservis untuk mau kemana. Di situ kita jadi flashback untuk oh ini kampung gua, ini loh. Oh masih begini ya, oh begini ya adatnya ya. Jadi memang sebagai orang Batak juga belum tahu keadaan sana. Sekarang udah bagus, rumah-rumahnya udah keren gitu. Apalagi sekarang cerita-cerita dari gitu. Oke, pokoknya kita tunggu kalian nonton semua. Udah ya? Udah. Biar ngajak teman-temannya. Nonton lagi. Kompani lokum. Emang Badung. Untuk nonton. Keseruan, apa tadi pertanyaannya? Saya jadi lupa juga pertanyaannya apa. Intinya apa yang paling berkesan Bang dari terlibatan di film ini Bang? Karena aku memang sudah pim banget ya. Karena bonding banget dengan Pak Agus. Menjilat. Ya memang skill utamaku bukan ngelawak, sebenarnya skill utamaku menjilat. Mempercepat karir ya Bang ya? Ya, karena sudah bonding dengan semuanya sebenarnya. Jadi itu jadi momen berkesan. Justru bahkan ketika syuting dan tidak syuting itu tone-nya hangat kita. Bahkan derby yang kita tahu begitu serius, begitu green flag, ini adalah orang yang sangat konyol. Ketika di syuting dan di luar syuting dia jahil sekali. Dia lebih jahil dari aku dan daripada teman-teman komedian yang lain. Dia sangat mampu membuat kita hangat, terikat bonding. Ditambah Pak Agus yang begitu baik kepada kita semua. 2 judul lagi dari Pak Agus. 2 judul lagi dari Pak Agus. Gue ngerti kalau lu ngejilat Pak Agus, lu ngejilat. Gue juga mau ada project lagi. Apa pesan dari film ini nyampe ke teman-teman semuanya dan mau mengajak teman-teman semuanya untuk menonton ini? Berat ya. Aku ngapalin itu dari rumah. Kalau ini
udah lancar kali tuh. Bukan black. Ya. Satu hal yang terkesan bagi saya di film ini sebenarnya bukan banyak-banyak ya. Jadi suatu berita yang sangat hangat di keluarga besar saya. Karena basicnya saya konten kreator, pas saya kabarin dapat proyekan film ini bareng-bareng artis-artis ini yang besar-besar juga, idola saya juga kan. Sebelum keluar filmnya, syutingnya di mana, Mama, aku udah tahu semuanya. Pasti kalian di sini karena gitu kan. Kau tahu, Mak? Iyalah kan Danau Toba. Dan itu juga saya bisa satu frame sama Bang Jenda sama Vito juga kesampaian buat konten juga kan. Kalian tengok Vito disenggelamin di situ. Dibaptis sampai 2 kali. Tapi aku udah mandi kan ini. Ketiga kali kayaknya jadi Buddha dia. Iya berubah. Ya mungkin dari itu teman-teman dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih, tepuk tangan. Lanjut ke Bang Vito, udah mandi belum kau Bang? Udah lah. Oh, udah wangi. Tadi gak lupa enggak? Kalau diceritakan Vito, Gimana? setelah film ini kau langsung menikah kabarnya kan? Iya. Nah, berarti membawa berkah bisa diceritakan. Di film ini aku dimandiin. Habis film ini aku mandiin Kak. Oh. Mandi siapa kalau mereka? Itu. Mana istri gue datang dia bilang anjing dari mana ya? Gak ada itu mandinya. Udah dibayar kok tiket lo, woy. Sabar. Ya. Pengalaman apa yang paling berkesan? Apakah pada saat mandi atau pengalaman apa, Bang? Oh, sebelumnya aku terima kasih juga sama Pak Agus ya. Di Hotel PIM kemarin ya Pak ya. Bukan. Nah, terima kasih Pak Agus beri kesempatan karena Vito kan basicnya awal tiktokers, tor monitor ketua ya. Jadi bisa main film sama Bang Derby, Teteh Sarah, Kak Astrid, Femila, semua lah ya kan. Nah, jadi Vito baru pertama kali nih. Dalam premier pun Vito baru pertama kali. Makanya ini Dopi Priscilana kayaknya. Kasih tepuk tangan untuk Bang Vito. Yang paling berkesan ya itu Kak. Jadi Vito bisa main film gitu. Jadi mama bapakku bisa nonton kan. Dan aku bilang, "Mak, aku main film di bioskop." Serius kok nak? Iya loh, Mak. Aku bilang gitu. Makasih ya Pak Agus ya. Makasih ya Pak Agus. Ini hadiah nikah ya Pak ya? Selamat ya. Iya, Semoga lancar-lancar ya pernikahannya nanti. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bang Vito. Katanya ini bertiga pada jago nyanyi, boleh kali nyanyi didengerin ke kita semua di sini. Kalau nyanyi nih bagaimana nih? Kalau nyanyi Bang Jenda ngelit. Nah, udah. Nggak ada di briefing nyanyi kok. Lah, pokoknya disuruh nyanyi. Ini ada di sini nih. Aku basic aktor loh. Wih, ngerti kali, Bang. Jadi gini. Biar gue cerita sedikit. Dia mancing sendiri. Gue udah tahan loh Bang lu. Jadi selama kita promo kemarin, Jenda tuh ganti nama. Jenda mau dikenal sebagai namanya Jenda Aktor. Oh, baik. Derby ini wartawan semua kok masih kota. Biar nanti di artikel semua judulnya Jenda Aktor, udah bukan Jenda Munte lagi kan memang. Aku deg-degan betulan loh Der. Ini kan tadi buat komedi Nanti maksudnya. buat pas kita premier red carpet itu akan gue udah bilang panggilnya jangan lupa ya Jenda Aktor. Oke, kalau gitu nanti saya panggilnya Jenda Aktor gitu ya. Nah, username Instagram ganti Bang Jenda Aktor, Bang. Gak ada, itu tadi bercandaku aja betul. Ini banyak wartawan film nanti, salah aku. Ya udah. Dan itu canda ya Gimi itu. Boleh nggak ini? Aku aslinya bukan aktor, aku entrepreneur, aku pengusaha. Oh iya, mengusahakan apapun dalam kehidupan ini ya Bang ya. Nyanyi kali bisa Bang, bertiga. Kita pakai yang di lapo ya, Yang di lapo boleh. Jangan banyak lagi Bang. Bang, bos pakai mic. Abang dia pakai mic. Oke. Sekali Bang. Kalian kalau nggak mau aku aja lah. Itu aja kan. Oke. Demi Pak Agus. Aku nggak mau disuruh nyanyi gini loh Pak Agus. Karena Pak Agus karena PIM dan BPODT. Sama abang kami Siagian. Nah, nyanyi kita. Betul loh Pak Agus. Oh, belum. Oh Kanobata Sainai Mutata Dabotoloku Tanohagoranaki
Denda multi talenta. Oke, thank you buat bertiga ya kekompakannya. Selanjutnya mau ke yang paling kalem di sini, Kak Femila Sinukaban. Halo. Jadi berasa pengen kalem juga ya ngomongnya. Kak Femila kan kalem gitu ya personanya. Gimana pengalaman kamu berakting bersama orang-orang yang ngegas-ngegas ini, Kak Femila? Kak Femila boleh berdiri, Kak? Iya, biar cantiknya memancar. Nah, kalau aku gabung sama mereka sih keikut juga sih sebenarnya. Keikut Kak. juga. Iya. Kalau di awal emang diam-diam. Tapi lama-lama ya udah makin gila juga. Makin sama mereka. gila. Tapi Kak Femila sebenarnya bisa ngegas juga nggak ini? Bisa lah. Coba Kak, ngegas kalau ngegas gimana Kak? Ngegasnya kayak gini. Ngegasnya kalau banget ya. Kak Femila gimana kesannya selama project syuting berlangsung yang paling berkesan apa mungkin? Yang paling berkesan sih ini film pertama aku ya Kak. Ah serius? Ya, kasih tepuk tangan. By the way tadi aku searching kamu sudah banyak main film. Mungkin ini layar lebar pertama ya? Layar lebar Oh film. I see, keren. Tuh, jadi aku pasti happy banget. Makasih buat Pak Agus dan semuanya karena dikasih kesempatan main film Batak ini. Terus aku juga untuk pertama kali pengalaman main film Batak. Ya aku emang orang Batak tapi Batak Haro. Jadi itu beda banget. Terus syutingnya kan di Samosir ya. Aku udah lama banget nggak ke sana jadi banyak tempat-tempat yang menarik, terus indah banget, terus syutingnya juga happy ya sama mereka yang gila-gila. Ini jadi seru banget. Jadi Nggak ikutan berasa gila? capek. Iya. Nggak berasa capeknya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Kak Femila Sinukaban. Berikutnya saya akan maju ke kakak kedua ya. Kakak kedua ini saya grogi loh, di sini ada pertarungan dua host yang menjadi aktris di film ini. Saya jadi pengen pamit aja ini rasanya. Kak Astrid Tia. Kak Astrid Tia kenapa nggak cerain aja sih Bang Tigornya? Kan kebuna. Maaf. Enak katanya enak. Oke. Ngobrolnya enak soalnya ngobrolnya enak. Oh, ngobrolnya nyambung. Iya. Gimana sih Kak Astrid ini ya proses kreatif selama syuting berlangsung, kemudian juga mendalami peran yang dihadirkan atau dilakukan di film ini gimana? Oke, prosesnya sih aku di sini sebagai Ramona. Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman media sudah hadir sama sini, sudah menonton juga. Semoga hasilnya puas, terus hasilnya sesuai dengan ekspektasi dan menghibur. Tadi pertanyaannya adalah proses. Oke. Ya. Ngobrol sama Pak Agus, apa sih yang dikehendaki sang sutradara dengan karakter Ramona di sini gitu, biar bisa menjiwai si Ramona, mendalami karakter seperti apa, seperti referensinya monyet. Kebetulan kan bukan anak nomor 2, cuma dia benar-benar pada umumnya anak nomor 2 lah. Apalagi kan kalau udah boru Batak gitu kan ya, susah untuk mengatakan tidak kepada orang tua kan. Jadi dijodohin lah sama yang paling ganteng ini kan. Paling ganteng. Iya, dijodohin sama dia, disuruh ngurus semuanya. Yang tidak bisa menolak. Ada challenge terbesar nggak atau mungkin kesulitan yang ditemukan selama proses syuting berlangsung? Oh iya sih, karena itu pertama kalinya aku lama banget kan berada di Samosir gitu kan. Kebetulan pada saat di Samosir juga aku seneng banget. Akhirnya aku bisa menjelajahi lebih detail lagi tempat-tempat di sana gitu. Jadinya pada saat di sana aku jadi susah tidur ya. Itu yang jadi sulitnya. Itu. Saking terlalu indahnya itu dia mau jalan-jalan aja kerjanya. Oh gitu ternyata maksudnya. Itu sulit kan? Sulit, untuk iya, sulit benar. banget gitu. Ya, jadi kesulitannya ternyata di situ. Di situ. Tehan, oh my god. Teteh. Iya. Teteh mah kan orang Sunda. Disuruh ngomong dialog pakai nada Batak. Apa challenge terbesarnya Teteh? Teteh sudah bingung. Udah menyatu banget di rupanya. Suatu hari aku ditelepon sama Pipik ya, sama Pak Agus ini. Oke. Aku diajak berfilm, tapi harus jadi orang Batak. Agak bisa, aku kan Sunda bisa. Ih, mana ada Sunda kalau Sunda gini. Ya Sunda bisa, Abdi mah, iku mah kau. Enggak, jadi pertama saya mau bilang terima kasih sama Pak Agus, Pipik juga yang udah ngajak untuk di proyek ini. Oh, iya boleh.
diketuk-ketuk dulu teh. Biasanya mah diketuk-ketuk habis itu ditelan. Aku udah tadi kebelet pipis jadi makan permen Oh, karena untuk mengalihkan perhatian, mengalihkan pikiran. biar fokusnya hilang. Oke. Nah, jadi pas ditelepon diajak, saya sambil berpikir ini mesti casting dulu mereka kan. Aku sudah parasku yang parah hiangan begini. Ini yang paling menantang karena harus berdialek, tidak boleh dibuat-buat, harus berdialog Batak. Dialeknya mesti pas. Ibu saya pernah tinggal di Medan, tapi kan Medan dengan Samosir ya kayak Sunda di Sumedang atau di Bandung, di Ciamis kan nggak sama gitu. Jadi di Samosir saya pikir oke, suka dengar kadang-kadang ibu saya kalau bicara sama teman-temannya waktu di Medan dulu bagaimana, cuma kan pasti beda. Tapi alhamdulillah ada acting coach, ada speech coach juga yang ngebantu. Teman-teman semua juga selama syuting saya dengerin mereka bicara, jadi ngebantu. Yang nggak ngebantu adalah Derby. Oke. Apa lagi nih? Aku kalau bisa, kalau diajak main film lagi mau sama dia, tapi jangan satu scene. Ganggu manusia ini. Selamat sore teman-teman. Tulis aja ganggu. Ya, ada kalimat kan bahasanya bahasa Indonesia, cuman intonasi apa dialeknya mesti ada Batak. Tapi ada satu kalimat di mana saya harus bicara Batak, bener-bener Batak. Udah dikasih tahu, udah aku hafalin intonasinya turunnya begini. Action, dia berbisik dengan intonasi Sunda. Ya buya. Wah, ya kan? Sampai Asep juga udah oke. Gimana Asep? Kalau kamu bantu aku, I love you. Gua mah suka booming juga. Dan dia suka nakut-nakutin kan. Dan Derby itu keterlaluan deh. Itu kalau di lokasi mana gitu. Kan dia. Saya itu kan aku tuh penakut. Jadi kita mau syuting ada adegan serius, ada adegan apa. Ntar dia takutin cerita hantu. Mending hantu, cerita jorok. Oh iya, itu bulan Kak, malam-malam. Kalau yang jorok, iya. Nah, kalau bener banget cerita joroknya aku nggak takut, aku sudah dewasa. Tapi kita kan ada di lokasi, kita nggak boleh ngomong jorok. Itu. Kalau kita di dapur itu. Ya ampun. Aku kerjanya ngomong serta bidopu. Iya. Gitu terus. Apa itu artinya? Permisi ya gitu kan. Tuh. Jadi dia ganggu. Kenapa mesti dia Pak Agus? Keluarkan semua unek-unek teteh di sini. Aku sayang. Tapi aku bersyukur karena ini pembelajaran di mana di sini peran Karida ini kan serius. Jadi bener-bener saya nggak boleh, jangan sampai improv takut Sundanya keluar. Jadi kata Karidanya hilang gitu kan. Ini kan aku harus serius. Nah ini nih. Jadi kalau nanti ada proyek berikutnya kan buat saya. Iya. Oh gitu. Caranya halus pisan. Gimana? Udah jorok, udah terusin jahil. Susah loh. Aku tuh kan pengen dapat Piala Citra. Kalau diganggu kayak begini, aku bisa susah. Aku ke arah sana. Kamu membantu semua mendukung. Ini nggak dukung. Dia ntar bisik-bisik. Kita udah. Action. Saya masih ingat gak bisikannya waktu itu? Apa kata-katanya? Kata-kata yang waktu di makam. Pak Ma Nungarohami. Action. Teh Nungarohami. Buyar. Sebentar, bagus. Aku sebentar. Gimana bagus? Nungarohami. Gimana Asep? Ya bener kok tadi. Action. Nungarohami. Aneh. Kata tadi sama Osir, aneh. Gitu aja. Oke, aku senang. Kita semua menyenangkan. Dan dia bilang namanya Samosir. Aduh, terima kasih. Aku diajak ke Samosir. Bagus banget. Jilat terus teh. Bagus banget. Oh iya. Oke, Mak, aku nggak ngejilat. Aku nuntut. Oh nuntut. Beda ya teh ya. Oke. Saya langsung. Nggak pakai jilat-jilat. Proyek berikutnya. Siap. Ditunggu teh. Kasih tepuk tangan untuk Teh Sarasehan. Sepertinya kru dan cast semua sudah diwawancara ya. Kita langsung ada berikutnya.
Mungkin dari media ada pertanyaan. Nggak, Kak Derby bercanda. Kak Derby Romero sebagai tokoh utama sih. Nah, pertanyaan nyontek dulu. Nah, oke. Ini kan kisahnya tentang siap menjawab dan menggantikan ya. Jenda Dia apa? pikir dia yang paling hebat. Denda film dong. Sebagai seorang perantau mengalami dilematis harus. Saya tidak tahu. Aduh, seru banget lagi. Ya, sebagai di film kan sebagai perantau mengalami dilema untuk harus pulang kampung halaman ngurusin keluarga dan lain sebagainya. Nah, mungkin pesan moral apa yang bisa didapatkan dari memerankan karakter itu sebagai tokoh utama yang bisa disampaikan di sini? Silakan Kak Dewi. Kayaknya pesan yang utama dari karakter Togar itu adalah untuk ingat rumah, ingat pulang, dan mau sempatkan waktu untuk orang tua sih. Karena orang tua semakin mereka tua, enggak maksud itu, dikit-dikit ya. Sentimen emang. Semakin tua orang tua kita, semakin butuh waktu juga banyak untuk di spend sama kita sama anak-anak, itu aja sih kayaknya. Oke. Mungkin toleransi di antara kakak beradik ya, kayak contoh yang barusan. Toleransi. Itu toleransi yang berantem itu. Toleransi dong. Iya. Tapi apa alasan Kak Derby ngegodain Teh Sarah sampai akhirnya gagal sinnya? Itu apa maksudnya? Motivasinya apa? Oh, semuanya. Oh, jadi ingin menonjol sendiri gitu. Jujur gue tuh selama syuting di film lain tuh gue selalu diam, selalu cool. Hanya di sini gue begini. Oh, wow, jadi wow. Itu semua sebenarnya gara-gara jenda. Oh, baik. Jadi kambing hitam Bang Jenda aktor gimana nih? Kambing aja. Kambing apa? Bukan saya yang bilang. Ini yang ngomong Teh Sarah, pasti percaya orang-orang. Oke. Dari Kak Derby cukup itu saja? Ada yang mau disampaikan? Cukup, saya sudah habis dari tadi, dari mulai pembicaraan ini saya sudah habis. Jadi kayaknya udah cukup segitu aja. Oke, tepuk tangan untuk Kak Derby Romero. Alright, kayaknya pertanyaan semua dari saya. Semua cast and crew sudah menyampaikan sesuatu untuk rekan-rekan. Silakan rekan-rekan apabila ada yang ingin ditanyakan boleh, tapi dibatasi ya. Oke, boleh yang berjaket cok. Ini aku dari media Maumu. Untuk acara sehat boleh ya Kak. Ini kan bagaimana cara beradaptasinya untuk berperan dalam lingkungan keluarga Batak ini, dan boleh kasih Kak detail untuk ceritain gimana pengalamannya di keluarga Batak ini seperti itu. Terus pertanyaan kedua, boleh bisa diwakilkan atau Kak Derby atau Kak Vito atau Kak Astrid, gimana sih ini kan kalau dilihat dari film tersebut ini kan yang sudah kita play tadi kalau kita lihat chemistry kali itu terlihat natural banget ya, dan kena banget gitu kalau para penonton. Dan ada nggak sih momen di lokasi syuting di mana kalian beneran kesel atau satu sama lain? Pengen tahu tuh gimana? Thank you, Horas. Thank you, Horas. Boleh langsung dijawab Kak Oke. Teh? Saya rasa sih sebetulnya dinamika keluarga di Indonesia sama ya, mau Batak, Sunda, Jawa apa gitu. Ada yang deket, ada yang berantem, ada yang sayang banget, ribet banget segala macam. Tentang warisan juga pastinya ada ceritanya, itu udah biasa lah di Indonesia kayak begitu. Jadi untuk saya masuk ke Tarida atau di keluarga ini juga nggak terlalu jauh dengan keluarga saya sebetulnya. Maksudnya saya anak kedua, tapi saya anak perempuan pertama, cucu perempuan pertama. Jadi saya suka belagu, saya anggap diri saya anak pertama. Jadi kasihan kakak saya, kadang-kadang dia anak paling tua di keluarga, cuman saya bilang enggak, saya karena perempuan pertama itu bosi. Anggap bener ya Mbak ya. Jadi bisa sedikit relate dengan wataknya Tarida, bisa relate dengan tanggung jawabnya yang harus dia lakukan dan lain sebagainya. Untuk dinamika keluarganya juga bisa relate karena keluarga saya pun seperti itu, deket juga tapi ribut juga. Kita nggak ditutup-tutupi, kalau ada satu yang perlu ditegur ya kita tegur juga. Jadi hal itunya sama. Dan untuk untuk dapetin chemistry dengan selama syuting sih nggak susah juga karena Astrid saya udah kenal juga, dan di set ketemu Astrid dia langsung, bukan di set, reading langsung manggil kakak. Kalau dia mah kayaknya dia mah adaptasi sama, kalau dia harus syuting sama cacing pun gua rasa dia bisa langsung punya chemistry kayaknya. Dia mah nggak
nggak susah ya. Dia sama apa aja gitu kayaknya oke gitu. Udah di atas 50 tahun lupa pertanyaannya. Nggak kelihatan. Apa nih? Nggak kelihatan umur segitu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mulai nih, aduh. Ya, jadi tambah lupa pertanyaan. Apa sih? Aku cuma tanya adaptasinya bagaimana dengan. Ya, adaptasinya dengan semuanya. Mereka itu semuanya hangat. Yang ini semuanya udah karena mereka semuanya lucu-lucu, jadi gampang sekali berbaur dengan mereka. Dan saya rasa suasana syuting itu selalu menyenangkan. Saya bersyukur bertemu atau diajak bersama dengan seorang sutradara yang selama syuting saya nggak pernah lihat nggak senyum. Saya nggak tahu karena dia pamer pasta giginya atau dia pamer gigi atau apa, saya nggak ngerti. Karena tiap mau syuting dia ngaca dan dia bilang kalau gue senyum gue cakep. Jadi kalau Pak Agus itu di lokasi aku nggak pernah ngeliat dia manyun atau gimana. Jadi langsung hangat. Dan ini semuanya walaupun yang ini rada gimana, tapi semuanya membantu saya dalam proses. Thank you. Dalam berproses menjadi Tarida. Kecuali dari Biro Merah catat, nggak apa-apa langsung aja. Aku sendiri. Dari Biro Merah. Oke, thank you atas jawabannya Teh Sarah. Menjawab ya. Tapi yang ketiga tadi belum dari Kak Astrid atau mungkin Kak Derby. Apakah menemukan perselisihan pada saat syuting itu berlangsung? Kak Derby dulu boleh. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Saya nggak tahu, tapi mungkin mereka pada benar, maksudnya saya nggak tahu. Lah, emang cari masalah yang nanya. Derby. Nah, oke. Kalau dari sudut pandang Kak Astrid gimana? Apakah merasa berselisih sebenarnya? Kalau Kak Derby sih enggak ya. Tapi nggak tahu kalau Kak Astrid. Oh iya, karena dia kerjanya ngomongin horor mulu di lokasi. Sedangkan gue kan super penakut, kita membuatku jadi susah tidur. Oh, itu alasan susah tidur. Iya, itu gara-gara Derby semuanya. Jadi gue ketemu Derby udah mampus di Derby gitu. Pasti marah terus gitu dia. Iya. Itu jawabannya. Mas, semoga menjawab. Oke, berikutnya kalau tadi udah cowok, yang cewek dong, boleh? Mana nih? Atau yang mau ngaku-ngaku cewek? Kalau nggak ada, oke, boleh ibu yang berhijab di belakang, silahkan. Boleh berdiri, perkenalkan nama dan juga asal. Pertanyaan ditujukan pada siapa, silahkan. Selamat siang. Siang. Saya Dede dari Bekasi. Saya mau nanya sama Pak Agus terus ya. Ini kan kayaknya Batak Pride banget ya. Apa karena emang dari Batak jadi mengangkat temanya tentang Batak. Nah yang mau saya tanyakan, apakah ada pesan moral dari film Wasiat Warisan ini dan kira-kira mungkin ada tujuan tertentu untuk disampaikan kepada penonton? Sudah gitu aja. Terima kasih. Tujuan tertentu ini semacam agenda terselubung gitu ya maksudnya. Pak Agus silakan Pak. Terima kasih Bu pertanyaannya. Sebenarnya ini cerita yang udah saya riset hampir 2 tahun lalu. Riset. Jadi setelah bikin film di Toba, saya dengan staff, dengan tim meriset ada beberapa permasalahan dan risetnya itu diterima langsung semuanya di hotel. Semua hotel-hotel di Danau Toba dan kita riset. Hasil risetnya kita bawa untuk dibuat satu premis. Dan ternyata risetnya hampir 100% hotel di Danau Toba itu berselisih. Bukan konflik warisannya, ada warisannya konfliknya, tapi berselisih. Ada yang diem-dieman dengan kakak adik, ada yang berselisih di pengadilan hukum, ada yang sampai pukul-pukulan. Riset itu yang kita bawa untuk dibuatin premis sama sinopsis yang kita bawa sebenarnya di film. Dan konsepnya sebenarnya bukan hanya